Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani fid din, azani Allah iyyakum. Wa nahmadullah azza wa jal wa naskuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min tilkan ni'mah bal min a'dhamin ni'am nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilm, nikmatul huda bi irsalir Rasul alaihi salatu wassalam wa inzal kutub. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat petunjuk, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Dan itu semua nikmat itu Allah Ta'ala berikan kepada kita, walhamdulillah. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah lah yang telah melengkapkan untuk kalian nikmatnya yang lahir maupun nikmat yang batin, yang dengannya sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala lengkapkan agamanya Allah, ketika Allah Ta'ala sempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan dunia pun akhiratnya, kecuali agama ini telah membahasnya, agama ini telah mensyariatkannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, Yaum Arafah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan haji wada beliau, turun ayat terkumpulnya hari besar dikala itu hari Jumat dan hari Arafah. Nah, yang orang-orang kafir termasuk orang Yahudi menyatakan kalau sekiranya ayat itu turun di kalangan mereka,
hari turunnya itu mereka akan jadikan sebagai hari raya. Dijadikan oleh mereka hari untuk diperingati besar. Dengan peringatan besar, peringatan meriah. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana para sahabat tahu kapan ayat itu turun, memang sudah di hari besar. Nah, Yaum Arafah dan hari Jumat. Ikhwani fidanzani Allah. Turunlah ayat yang Allah Ta'ala beritakan tentang sempurnanya agama ini dan lengkapnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akmaltu lakum dinakum. Telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmati nikmatku. Karena sempurnanya nikmat adalah bukan sebatas nikmat yang dohir, yang lahir. Tetapi adalah lebih, yang pokok adalah nikmat batin. Nikmat agama, nikmat petunjuk, nikmat ilmu. Nikmat diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Ikhwani fidanzani Allah iyyakum. Walhamdulillah. Itu semua kita rasakan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, maka sudah semestinya bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau sekiranya tidak diutus Rasul, tidak diturunkan kitab, tidak sampai kepada kita ilmu, petunjuk, maka kita akan menjadi bagian dari orang yang Allah Ta'ala sebutkan setelahnya dalam surah Luqman. Allah Ta'ala sebutkan, wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmu wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka berani membantah Allah, durhaka kepada Allah, min ghairi ilm, tanpa bimbingan ilmu, wala huda, tanpa bimbingan petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa bimbingan kitab yang bercahaya. Nah, padahal itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat agama, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Masih ada saja orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Naam, petunjuk yang dibawa oleh Rasul melalui kitab yang diturunkan kepada mereka tidak diindahkan, tidak dikaji, tidak dipelajari. Ilmu dikesampingkan. Akhirnya apa? Yujadilu fillah, berani membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani durhaka kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti menimpa kita kalau sekiranya ilmu itu tidak sampai kepada kita. Petunjuk itu tidak sampai kepada kita. Namun alhamdulillah wa syukrulillah, ikhwani fidanzani Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat dan merasakan nikmat tersebut. Nikmat ilmu sampai kepada kita, petunjuk sampai kepada kita. Naam, diutusnya Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Naam, ya Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut kepada kita, maka semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kajian kita sebagaimana yang disebutkan ikhwani fidanzani Allah, kita akan membaca kutaib yang merupakan tafrigh, yakni hasil salinan dari muhadarah ceramah Asy-Syaikh Al-Imam Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Naam, yang kita sudah tidak asing lagi karena kita ini sezaman dengan beliau.
2 tahun yang lalu kurang lebih, bulan November 2022 beliau meninggal. Nah, 2 tahun yang lalu. Secara zaman kita sezaman dengan beliau. Termasuk imam dari a'immah, alim minal ulama, bal min kibaril ulama as-Saudiyah, termasuk kibar ulama di negeri Saudi. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin Allah, yang tidak asing, tidak samar bagi para penuntut ilmu. 6. Di zaman ini. Kitab ini atau muhadarah beliau judulnya Wasaya fil Manhaj. Wasaya fil Manhaj. Wasiat dalam perkara manhaj. Wasiat tentang manhaj. Sedikit memahami pengertian kata al-manhaj atau juga al-minhaj. Kalau manhaj hanya dibaca pendek, manhaj. Kalau minhaj hanya dibaca panjang. Satu makna. Bahkan di bagian belakang tanya jawab ada yang mempertanyakan, karena sebagian orang berpendapat kata manhaj atau minhaj itu kata muhdas, bid'ah, baru diada-adakan, baru kenal di zaman ini. Nah, maka dibantah oleh beliau bahwasanya perkataan itu adalah perkataan yang salah, keliru, pendapat yang salah dan keliru. Bahkan kata minhaj itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kata al-minhaj atau juga bisa disebut manhaj itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Belakang dengar enggak ini? Dengar? Nah. Depan. Surah apa tadi? Yang depan. Saya sebutkan surah apa tadi? Surah apa? Al-Ma'idah. Berarti sebenarnya didengar, cuman enggak perhatian berarti, yang enggak bisa jawab. Nah, surah Al-Ma'idah ayat 48. Nah, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami jadikan untuk kalian sir'atan wa minhaja, syariat, rincian syariat. Naam, hukum, perintah, larangan, syariat yang Allah Ta'ala turunkan pada setiap umat. Bisa jadi beda-beda syariatnya. Naam, dalam hal yang pokok akidahnya sama. Wa minhaja. Ikhwan yazdanillah. Jadi kata minhaj itu termasuk kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala jadikan bagi bahasanya setiap umat punya minhaj, punya manhaj. Kalau begitu ini kata yang diada-adakan bid'ah atau
Bukan. Jelas bukan. Disebutkan dalam Al-Quran kata minhaj, manhaj. Diterangkan oleh para ulama tafsirnya, apa pengertiannya? Minhaj atau manhaj itu adalah sama dengan sunnah, thariq, sama dengan sunnah, jalan yang dilewati. Nah, prinsip yang harus dipegangi, metode yang harus ditempuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan ayat ini, likulli ja'alna minkum syir'ata ay sabila wa minhaja ay sunnah. Sir'atan wa minhaja, jalan dan sunnah, thariqah, jalan yang mesti dilewati, dilalui sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat ada ketentuan jalan yang harus dilewati, sunnah yang harus dipegangi. Nah, itu pengertiannya manhaj atau minhaj. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Ini pertama. Kesimpulannya, kata manhaj atau minhaj bukan istilah muhdas, bukan istilah baru yang diada-adakan, bukan. Disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah Allah iyyakum. Dan sangat banyak dikenal kata ini ikhwan fillah Allah di karangan para a'immah, suatu perkara yang tidak samar lagi. Sehingga diantaranya ada karangan-karangan kitab yang berjudul manhaj atau minhaj. Minhajul Anbiya. Nah, fid da'wah ilallah misalnya. Atau manhajul Anbiya fid da'wah ilallah, termasuk kitab karyangan Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Baik, kita masuk ke isi kitab yang merupakan hasil dari ceramah muhadharah Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Saya tengok-tengok kayaknya nggak ada ya yang bawa. Padahal sudah saya share itu PDF-nya ke panitia. Ada yang bawa kitabnya? Kitabnya ada. Wah, satu. Yang lain? Dua. Yang lain? Waduh. Kalau dalam teknologi itu kalau orang ketinggalan katanya gaptek ya. Ya, istilahnya gaptek ya. Gagap teknologi. Kalau ketinggalan kitabnya istilahnya apa ya? Lebih dari sepekan yang lalu saya share itu di panitia. Saya kira langsung di-share juga ke Evan. Betul, di-share di Evan. Barangkali bisa ngikuti walaupun lihat HP. Nah, PDF-nya atau dicari PDF-nya. Ketik aja wasaya fil manhaj. Atau wasaya fil manhaj nanti insyaallah. Nah. Saya jadi ingat apa? Nasihatnya Ustaz Muhammad Umar Musawed
yakni salafi ahlu sunnah, kalau ngaji diusahakan jangan sekedar jiping, ngaji modal kuping tok. Ya modal-modal buku tulis, pulpen, bahkan kitab. Sengaja kita baca kutab. Kutab itu kitab tipis. Biar antum bisa ngedownload atau fotokopi bahkan ahsan. Baik. Setelah beliau memberikan muqaddimah, amma ba'd di halaman 3. Halaman 4. Faya ma'asir sami'in minal muslimin wal muslimat, i'lamu awalan anna Allah subhanahu wa ta'ala yabtali bin ni'am liyudhira sukras sakirin alladzina arafu fiha haqqallahi wa haqqa ibadih wa a'tau kulla di haqqin haqqahu. Wahai segenap para pendengar sami'in, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, ketahuilah oleh kalian, pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan ibtila, ujian, cobaan dengan nikmat-nikmat. Perhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian dan cobaan dengan nikmat-nikmat. Tujuannya apa? Liyudhira sukra syakirin, agar Allah ta'ala tampakkan rasa syukurnya orang-orang yang bersyukur. Siapa mereka? Alladzina arafu fiha haqqallah wa haqqa ibadih, yaitu orang-orang yang mereka mengenal Allah melalui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun mengetahui haknya Allah, haknya para hamba-hambanya Allah, dan mereka pun memberikan masing-masing pemilik hak tersebut haknya masing-masing. Perhatikan faedah yang diberikan oleh beliau Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah. Pertama, Allah Ta'ala timpakan ujian cobaan dengan diberikan nikmat-nikmat agar dengan itu nampak, terlihat siapa orang-orang yang mereka kemudian bersyukur. Yang beliau memberikan pengertian, orang-orang yang bersyukur itu memiliki sifat mereka dengan nikmat-nikmat tersebut kemudian mengetahui haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui haknya hamba-hamba Allah. Setelah mengetahuinya, mereka memberikan kepada masing-masing pemilik hak tersebut haknya masing-masing. Ikhwani fillah azani Allah, ini istilah yang masyhur. Wa'tau kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada masing-masing yang berhak sesuai haknya. Nah, si A haknya diberi ini, dikasih ini. Si B haknya adalah yang itu, kasih itu kepada si B.
kasih masing-masing haknya. Nah, itu termasuk tanda sifatnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, ikhwan fillah Allah, merupakan ucapan Salman Al-Farisi. Ya. Waqti kulla di haqqin haqqah. Ini dulu yang kita kaji. Berikan kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan haknya. Ucapan siapa tadi? Yang baju putih? Ucapan siapa? Baju hitam belakangnya? Ucapan siapa tadi? Berarti lagi tamasya. Coklat. Beras senyum ini ditanya senyum. Tapi yang saya tunggu jawabannya bukan senyumnya aja. Siapa yang tahu barisan depan? Siapa? Salman Al-Farisi. Allah yubarik fikum. Nah, dapat 200 sudah nilainya. Ya. Datang riwayatnya ikhwan fillah Allah di Sahihil Bukhari. Nomor hadis 1968. Nah. Cerita sedikit. Ini karena ada kisahnya. Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Sehingga sebagian para ulama memberikan faedah, ikhwan fillah, ini termasuk tahapan Rasul alaihi salatu wassalam dalam meraih kejayaan Islam. Nah, yaitu tahap yang tidak boleh ditinggalkan, adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam, seiman, seagama. Sebelum berbicara al-quwah, kekuatan. Sebelum berbicara power. Nah, jangan bicara power kekuatan kalau tidak ada ukhuwah. Nah, maka di antara langkahnya Rasul alaihi salatu wassalam awal kali di Madinah, enggak nunggu lama-lama. Nah, beliau mempersaudarakan masing-masing sahabat untuk punya rasa bersaudara dengan orang-orang Ansor. Di antaranya Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Suatu kali Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda. Hanya saja dia melihat istrinya Abu Darda, yakni Ummu Darda, ikhwan Allah, nampak beliau murung, kurang terurus. Maka ditanya oleh Salman, masa nuki? Kenapa engkau? Bagaimana keadaanmu? Dijawab oleh Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda sudah enggak lagi punya keperluan terhadap urusan dunia. Termasuk ke istri. Enggak lagi ada kebutuhan terhadap perkara dunia. Ini disampaikan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka ketika ziarah tersebut, setelah ketemu Abu Darda membuatkan makanan. Sebagai tamu dibuatkanlah makanan untuk Salman Al-Farisi. Abu Darda mengatakan, makanlah.
Maka Salman ganti. Mengatakan, kamu juga makan. Dijawab oleh Abu Darda, ana shaimun atau fa inni shaimun. Aku sedang puasa. Kata Salman Al-Farisi, ma'ana bi'akilin hatta ta'kul. Aku gak akan makan sampai kamu ikut makan. Nah, puasa sunnah ini. Puasa sunnah itu babnya kan boleh dibatalkan. Dan ini ada mau memberi pelajaran, faedah kepada Abu Darda yang dilaporkan tadi. Udah dia nggak merasa butuh terhadap urusan dunia. Berarti maksudnya beliau konsentrasinya sudah ibadah terus. Tiap hari puasa, malam bangun malam sholat, istrinya nggak dijamah diantaranya. Maka setelah itu Abu Darda ikut makan. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yakum. Saat itu Salman Al-Farisi ikut menginap. Maka ketika datang malam, ikhwan wazanillah, malam masih panjang, Abu Darda sudah bangun. Salman Al-Farisi tahu demikian, dia mengatakan, "Nam, tidur lagi kamu. Tidur lagi." Akhirnya dia tidur. Gak lama setelah itu bangun lagi. Bangun pengen sholat malam, maksudnya itu. Bangun pengen sholat malam. Dari malam masih panjang itu sudah mau sholat malam. Lagi-lagi Salman mengatakan, "Nam, tidur aja kamu lagi." Falamma kana min akhiril lail qala Salman. Baru setelah datang akhir malam, Salman mengatakan, "Kumil an, bangun kamu sekarang. Silakan sholat." Kemudian keduanya sholat. Salman juga sholat, Abu Darda juga sholat. Kemudian ikhwan fillah, di saat itulah Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla di haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu memiliki hak yang harus kamu penuhi. Dan ini adalah hak paling utama. Makanya disebutkan terlebih dahulu oleh Salman Al-Farisi. Nah, silakan kamu beribadah, itu memang kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah, menunaikan haknya Allah. Nah, wali nafsika 'alaika haqqan, untuk diri kamu sendiri itu ada hak yang harus kamu penuhi. Waktunya makan, waktunya tidur. Jangan kamu kemudian waktunya makan gak mau makan. Nah, waktunya tidur istirahat, kamu gak mau tidur alasan beribadah terus. Tidak demikian. Ada hak untuk dirimu yang harus kamu penuhi. Wali zaujika 'alaika haqqan. Untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu penuhi. Naam. Yang kamu harus pergauli dengan baik, penuhi haknya sebagai kewajiban kamu. Di antaranya adalah bukan sekedar nafkah lahir saja. Ada di sana nafkah batin. Gak bisa kamu telantarkan dia alasan kamu kemudian hanya haknya Allah saja yang kamu pengen berikan. Dari awal malam sudah sholat malam, istrinya tidak pernah dijamahnya, tidak pernah diberikan haknya. Perhatikan kalimat terakhir setelah dirinci itu tadi. Dan itu ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi, memenuhi hak masing-masing itu dalam sehari semalam bertamu. Nah,
Ada kalanya waktunya puasa, ada kalanya waktunya makan, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun untuk sholat. Nah, ada waktunya memenuhi haknya istri, penuhi haknya. Maka kemudian beliau mengatakan, fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada masing-masing yang memiliki haknya masing-masing. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Ini ucapan ini benar atau tidak? Kita tahu benar atau tidaknya adalah harus berdiri sebagai dalil. Sementara ucapan sahabat semata itu belum bisa dijadikan hujjah. Kecuali kalau dia posisinya adalah menjadi dalil. Menjadi dalil artinya ditakrir, disetujui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, atau pendapat sahabat, ucapan sahabat itu tidak diselisihi oleh sahabat yang lain dan mencocoki juga Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tahu, ikhwan wazani Allah, ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan menyebutkan hal tersebut, kejadian itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Rasul alaihi salatu wassalam? Shadaqa Salman. Nah, telah benar Salman. Ini. Jadi ucapan Salman Al-Farisi di antara yang terakhir tadi, wa'ti kulladzi haqqin haqqah, itu adalah ditakrir, dibenarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga ini menjadi hujjah dan itu menjadi hakun, benar, bagian dari dalil. Ikhwan dan Allah iyyakum. Dan ini prinsip dalam kita berinteraksi, baik secara bahasa mereka mengatakan secara vertikal ataupun horizontal. Hubungan seorang hamba kepada Allah. Makanya disebutkan di awal tadi oleh Salman Al-Farisi, inna li rabbika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu penuhi. Sebutkan pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu hak kamu, hak makhluk yang lain. Hak kamu juga ada, harus kamu penuhi. Hak istri juga harus kamu penuhi. Nanti ke orang lain, tetangga, haknya ada, harus kamu penuhi. Jangan kamu berlaku zalim. Karena kalau tidak dipenuhi, jatuhnya kepada kezaliman. Ikhwani bidan zani Allah iyyakum. Naam. Makanya Allah Ta'ala sebutkan, ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang tadi Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala menyatakan sifatnya orang-orang yang bersyukur adalah tahu. Haknya Allah, tahu haknya hamba, kemudian memberikan masing-masing haknya sesuai dengan haknya. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 66. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Wa kun minasyakirin. Akan tetapi beribadahlah kalian kepada Allah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika orang-orang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah Ta'ala perintahkan, kepada Allah lah engkau beribadah. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Artinya apa?
Kalau sampai jatuh melakukan kesyirikan, peribadahan tidak diberikan kepada Allah tetapi kepada selain Allah, ini juga termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat setelahnya, orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala katakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak memberikan haknya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka jatuh ke dalam kesyirikan, di mana peribadahan itu adalah haknya Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, berarti adalah zalim, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fidanzani Allah. Makanya kata Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala, perhatikan, syakirin, orang yang bersyukur adalah alladzina arafu fiha haqqallah wa haqqa ibadihi wa a'tau kulladhi haqqin haqqah. Bersyukurnya orang yang syukur, yakni orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mereka mengetahui pada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, itu ada padanya haknya Allah, haknya para hamba, yang kemudian mereka memberikan masing-masing yang berhak itu sesuai dengan haknya. Haknya Allah diibadahi. Nah, haknya hamba yang lain sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Istri ada hak, anak ada hak, yang menjadi kewajiban suami, menjadi kewajiban orang tua, tetangga punya hak yang harus menjadi kewajiban tetangga lainnya, demikian seterusnya, demikian seterusnya. Guru punya hak yang harus dipenuhi oleh para muridnya. Murid ada hak, punya hak yang harus dipenuhi oleh guru-gurunya. Demikian seterusnya. Wa'ti kulladhi haqqin haqqah. Nah. Ya. Ini bab nasihat yang nilainya sangat-sangat penting, luar biasa. Nasihatnya asalnya ini Salman Al-Farisi kepada siapa tadi? Abu Darda. Yang kemudian ketika itu disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Rasulullah mengatakan, "Shadaqa Salman." Salman telah benar. Nah, di riwayat yang lain, bahkan Rasulullah SAW menyatakan di riwayat yang lain dengan lafaz Salman afqahu minka. Salman lebih paham. Nah, lebih punya fikih dibandingkan engkau. Jadi posisinya orang puasa terus setiap harinya, malam menghabiskan sholat malam sampai tidak terpenuhi hak dirinya. Ikhwan Allah yang sebenarnya perlu makan karena terus terforsir dengan puasanya. Istrinya yang semestinya punya hak harus dipenuhi, nah tidak dipenuhi karena tiap malam habis untuk sholat malam. Itu justru tidak benar. Nah, makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada sahabat datang kepada sebagian istri Rasul alaihi salatu wassalam menanyakan tentang ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam, setelah disampaikan, sahabat ini yastasqi, yakni menganggap ibadahnya Rasul itu masih sedikit untuk mereka. Kalau Rasulullah SAW melakukan demikian sudah karena diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bagi kita berarti harus lebih itu. Karena tidak ada jaminan, belum ada jaminan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita yang akan datang maupun yang telah lalu. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ama ana fa'asum wala uftir." Kalau saya akan puasa terus. Tidak akan pernah berbuka. Tiap hari puasa. Yang satunya lagi, ana usallil lail wala arkud. Aku akan sholat malam terus, tidak tidur. Nah, satunya gak mau kalah, pengen mencurahkan waktunya istifraq
fi ibadatillah, mencurahkan waktunya untuk ibadah kepada Allah terus. Tidak ingin diganggu adanya keluarga. Sampai dia mengatakan, ama ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan nikah. Tabatul namanya, bujang. Nah, untuk apa? Untuk biar bisa keluyuran kemana-mana gitu. Nah, untuk bisa ikut gabung geng sana. Nah, tidak. Untuk mencurahkan waktunya seluruhnya beribadah tanpa terganggu urusan keluarga. Sehingga dia tidak ingin nikah. Apakah semangat sahabat yang demikian kemudian di ACC, bahkan diacungi jempol oleh Rasulullah? Tidak ya ikhwan. Nah, ketika hal itu didengar oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah menyatakan, "Qultum antumul ladina qultum kada wa kada." Kaliankah tadi yang mengatakan demikian dan demikian? Dijawab oleh mereka, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Wallahi." Dalam riwayat yang lain, "Nam, walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ana atqakum wa ahsakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dibandingkan kalian, paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Ana usolli wa arkudu. Aku juga sholat, juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku juga puasa, juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Aku pun juga menikahi para wanita, bukan hanya satu. Nah, berapa istri Rasul? 9, ikhwan Allah. Nah, tapi beliau sosok yang paling bertakwa kepada Allah. Paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga, berbuka juga. Salat malam juga, tidur juga. Bahkan nikah. Nah, 9, ikhwan Allah. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci terhadap sunnahku tidak termasuk golonganku. Nah, artinya ikhwan, ahlus sunnah wal jamaah tidaklah hulu berlebih-lebihan melampaui batas, juga tidak kurang-kurang. Ya, kalau tadi yang melampaui batas tidak boleh, seperti Abu Darda tadi sampai terlantar yang lainnya dan sebagainya. Ini juga tidak benar. Masing-masing ada hak. Tapi jangan juga kurang-kurang. Kalau Rasulullah SAW tadi, saya sholat juga tidur. Nah, jangan sampai kita tidur melulu. Habis semalam itu. Bangun-bangun subuh. Hariannya begitu. Sholat malam tidak. Nah, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam, ya ikhwan, kalau kita mengkaji bagaimana sholat malamnya beliau sampai bengkak kaki beliau. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Sholat malam yang paling baik adalah sholat malamnya yakni Nabi Daud. Puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa sunnahnya Nabi Daud. Sholat malamnya Nabi Daud bagaimana? Itu setengah malam itu dipakai tidur. 2/3 dipakai bangun sholat. Tinggal 1/3 terakhir tidur lagi. Bangun kemudian sholat subuh. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Anggap antum bisa hitung jam itu dibagi 6. Antara ba'da isya sampai subuh. Bagi aja 6. Nah, kalau misalnya dihitung itu 9 jam, berarti sekitar 4,5 jam tidurnya. Nah, masih 4,5 dibagi 2/3 lagi untuk sholat malam. 1/3 terakhir untuk tidur sebelum subuh itu. Tidur nyantai. Nah,
rebahan, pertelekan. Bukan tidur ngorok kemudian ketinggalan sholat subuh. Enggak, untuk lebih fresh nanti sholat subuh. Nah, ikhwan wazani Allah. Sedangkan puasanya Nabi Daud yang itu adalah seutama-utama puasa sunnah yang ditetapkan oleh syariat Nabi SAW untuk umat ini, sunnah yang sunnah maksimalnya adalah sehari puasa, sehari berbuka, bukan tiap hari. Apalagi sampai wisol, ngeblas, ngebleng. Nah, tidak ada tuntunannya. Baik. Camkan baik-baik. Apa tadi? Wa'ti kulla di hakin haqqahu. Berikanlah masing-masing yang berhak sesuai dengan haknya. Itulah al-adl. Itu adil, lurus, tidak zalim, tidak timpang. Permasalahannya adalah, berarti bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas hubungan kita dengan Allah, tetapi juga manusia. Karena dalam hadis yang lainnya Rasul alaihi wasallam menyatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Orang itu tidak akan dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa bersyukur kepada manusia. Naam, ternyata manusia ada hak yang harus kita penuhi, bukan hanya haknya Allah. Makanya rinciannya tadi lihat ucapan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, Allah itu punya hak yang harus kamu penuhi. Dirimu, badanmu punya hak yang harus kamu berikan. Istri kamu juga punya hak yang harus kamu berikan. Bukan sebatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau di umum terkenal dengan hablum apa? Hablum minallah wa hablum minanas, kan gitu. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Lanjutnya ikhwan wazani Allah, kata beliau, kama annahu yabtali bididdiha minal masaibi wal fitan fid din wal irdi wa nafsi wal mal liyudhira sabras sabirin alladzina alimu wastaqarra fi qulubihim anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu hikmatul balighah wal masyiatun nafidah wal hujjatud damighah fasabaru wahtasabu kullama yusibuhu minal masaib indallahi fidzalikumul ajr. Kalau tadi Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat untuk menampakkan siapa yang bersyukur dari kalangan hamba-hamba yang pandai bersyukur, berarti otomatis juga sebagai yaitu pembeda, pemisah, screening siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Begitu juga sebagaimana Allah Ta'ala menimpakan adanya berbagai macam musibah, adanya berbagai fitnah, baik menimpa dalam perkara agama, perkara kehormatan, jiwa maupun harta, itu untuk Allah Ta'ala tampakkan sabarnya orang-orang yang sabar. Nah, untuk Allah Ta'ala pilih setelah ditimpakan cobaan berbagai macam musibah, adanya fitnah, ujian dan cobaan tentang agamanya, tentang keluarganya, kehormatannya, hartanya dan sebagainya, berbagai macam ujian dan cobaan yang menimpa, itu untuk menampakkan sabarnya orang yang sabar, sekaligus untuk memisahkan adanya orang-orang yang tidak bersabar. Siapa mereka orang yang sabar? Alladzina alimu wastaqarra
fi qulubihim, orang-orang yang mereka berilmu, ngerti dan kokoh hati mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang mendalam, kehendak yang pasti terjadi. Naam. Sehingga kemudian mereka sabar. Itu yang mereka ilmui. Bahwasanya ujian, cobaan, berbagai musibah, berbagai fitnah bukan berarti tanpa hikmah. Pasti itu ada hikmah. Pasti itu kehendak Allah yang tidak bisa dihindari. Namun sekali lagi ada hikmah. Karena berilmu yang demikian mereka pun sabar. Kemudian tasabu, mereka ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap semua cobaan, musibah yang menimpa dirinya. Mereka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu bahwasanya di balik musibah itu ada pahala, ada ganjaran. Yang pembahasannya kita lanjut pada maghrib insyaallah. Sudah lebih. Kita skores, insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya pada maghrib. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.